Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Big Driver 2014. Film ini berkisah tentang wanita bernama Tess yang ditolong oleh psikopat sewaktu mogok di jalan, di mana hal itu adalah awal kengerian yang akan dialami Tess. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan penampakan jasad wanita di dalam gorong-gorong, diikuti penulis bernama Tess yang bersiap menghadiri acara seminar bukunya sambil menelpon dengan temannya bernama Patsy. Dia pun pamit dengan Patsy yang juga adalah tetangganya. Lalu di jalur tol, GPS-nya bernama Tom mengarahkan Tess keluar dari jalur tol dan terlihat Tess tiba di lokasi acara tersebut. Tess disambut kepala panitia bernama Ramona yang memberitahukan jalur kembali yang lebih cepat. Lalu dia berbincang dengan pengunjung mengenai bukunya. Kemudian Tess berpidato mengenai latar belakangnya, di mana terungkap dia mendapatkan inspirasi dari suara-suara yang melintas di kepalanya, sehingga hal itu dituangkan di atas kertas. Setelah selesai dengan acara itu, Ramona mengarahkan jalur pintas yang diatur ke GPS-nya Tess dan terlihat Tess melintasi jalur tersebut. Tess mengambil jalur kanan sesuai arahan GPS, di mana jalur itu berserakan potongan kayu yang membuat mobilnya Tess terhenti di lokasi pom bensin terbengkalai. Dia pun keluar memeriksa kondisi mobilnya yang mengalami kebocoran akibat paku di kayu tersebut. Lalu Tess menyadari kemunculan mobil, namun mobil itu tak berhenti saat berusaha dicegat Tess. Ketika sedang mengecek jaringan yang tidak terjangkau, Tess mencegat pengendara truk bernama Lester, di mana pria itu bersedia mengganti ban mobil Tess dan menolak bayaran yang dijanjikan oleh Tess. Tess memberitahukan bahwa dia seorang penulis buku. Lalu saat Lester sedang mengganti ban, Tess menyadari Lester adalah orang yang memasang kayu di jalanan tersebut. Panik dengan hal itu, Tess berusaha tetap tenang saat dihampiri Lester. Namun dia langsung dibuat pingsan. Lalu terlihat Tess usai digeprek paksa Lester. Lester kembali menggeprek paksa Tess hingga sekarat. Dan di malam harinya, Lester membawa Tess ke dalam hutan, di mana dia akan membuang Tess di tempat tersebut. Pria itu memasukkan Tess ke dalam gorong-gorong. Lalu setelahnya, Tess kembali sadarkan diri, namun dia masih tak sanggup untuk bergerak. Beberapa saat kemudian, Tess kembali sadarkan diri dan melihat keberadaan jasad wanita yang di awal film, di mana terdapat juga jasad-jasad wanita lainnya. Lalu Tess pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Tess berjalan kembali ke lokasi pom bensin terbengkalai, dan setibanya di dalam, Tess semakin frustrasi setelah menyadari pria itu mengambil antingnya. Kemudian Tess berjalan menyusuri jalan menuju pedesaan, di mana dia sangat ketakutan melihat kemunculan mobil yang lewat. Lalu terlihat Tess tiba di lokasi bar. Dia kembali berjalan setelah ketakutan melihat orang-orang di tempat itu, dan Tess pun tiba di supermarket yang dilihat aneh oleh para pengunjung saat mencoba menghubungi Patsy. Tess mengirimkan pesan suara di telepon rumahnya dan memberitahukan semua kejadian yang dialaminya, diikuti para pengunjung yang terheran melihat kondisi Tess.
Kesusahan menghubungi petugas darurat, Tess menghubungi jasa sewa mobil limosin, di mana terlihat dia diantar dengan mobil itu, dan suara di dalam kepala Tess kembali muncul. Setelah tiba di rumah, Tess langsung masuk mencari senjata yang pernah dia beli, lalu mendengar pesan suara dari Patsy yang mengira Tess sengaja menginap di tempat acara tersebut. Dia juga mendengar pesan suaranya sendiri sebelum membersihkan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka, dan berjalannya waktu dalam proses pemulihan, Tess memiliki kekhawatiran dengan penyakit AIDS. Suara di kepala Tess juga mencemaskan jasad-jasad wanita yang masih berada di gorong-gorong itu, dan Tess pun memiliki rencana, yaitu menghubungi polisi dengan melakukan panggilan anonim. Beberapa waktu kemudian, Tess berbohong pada Patsy dengan mengatakan bahwa dia tersandung saat usai berpidato, di mana dia juga menolak saran Patsy yang menyarankannya ke dokter. Tess meminta waktu istirahat pada Patsy setelah menerima telepon dari jasa penyimpanan mobil, dan terungkap mobilnya berada di tempat itu, lalu dia pun mendatangi tempat tersebut. Pemiliknya bernama Betsy memastikan Tess adalah pemiliknya, di mana Betsy terheran mengapa penulis terkenal seperti Tess bisa terdampar di kota ini, dan dia juga meminta tanda tangan Tess untuk diberikan kepada neneknya yang adalah penggemar buku Tess. Tess berbohong dengan mengatakan pria yang mengantar mobilnya adalah mantan pacarnya. Lalu Tess mencari tahu alamat pria itu, dan Betsy memberitahukan pria itu sering terlihat di sekitaran kota. Sebelum pergi, Betsy menceritakan bahwa dia juga mengalami kekerasan dari pria, dan keduanya pun saling menguatkan. Lalu dalam perjalanan pulang, Tess kesal saat disarankan oleh Tom melewati jalan pintas. Suara Tom masih muncul walau sudah dimatikan, di mana hal itu membuat Tess kesal, dan setibanya di rumah, Tess menonton film kesukaan Ramona. Kemudian Tess mencari tahu Ramona di internet dan membuat skenario di kepalanya kalau Ramona adalah ibunya Lester, lalu mencari tahu suaminya Ramona bernama Strokey yang mengakhiri diri karena putus asa dengan kondisi anak pertamanya. Tess sengaja mengarang cerita itu yang bertujuan untuk dijadikan karya novel bukunya. Lalu terlihat dia berbicara dengan teman hayalannya bernama Doreen, di mana Doreen memperingatkan bahaya jika Tess ingin melakukan balas dendam. Kemudian Tess mencari tahu alamat rumah Ramona dan bersiap untuk mendatangi rumah itu. Namun sebelumnya dia tak ingin kepergiannya diketahui Patsy, lalu berkendara mencari rumah tersebut. Setelah menemukan keberadaan rumah Ramona, Tess berjalan mendatangi rumah itu, di mana kedatangannya membuat Ramona ketakutan. Tess memaksa Ramona untuk mengakui perbuatannya, namun Ramona tidak mengerti dengan maksud Tess, dan dia pun memberitahukan anaknya Ramona memperkaos dirinya. Ramona berhasil merebut senjata dan menyatakan dia mengundang Tess karena penulis lain sedang sibuk, di mana Ramona menginginkan Tess mati di tangan pria itu. Lalu Ramona diserang setelah menembakkan senjata yang ternyata tidak memiliki peluru. Tess membunyikan musik dengan nyaring sebelum menewaskan Ramona, dan saat sedang membasuh wajahnya di kamar mandi Ramona, dia menemukan antingnya yang dicuri Lester.
Keyakinan Tess semakin besar setelah melihat foto pria itu memang adalah anaknya Ramona. Lalu terlihat Tess mencari keberadaan Lester di lokasi pemberhentian truk. Tom menduga Lester mempunyai istri dan anak, namun Tess yakin kalau Lester hanya memiliki ibunya Ramona. Lalu setelah menyadari kepergian Lester, petugas menanyakan keperluan Tess di tempat itu. Kemudian Tess pergi dari tempat itu dan menemukan keberadaan mobil Lester yang sedang terparkir. Namun saat akan mendatanginya, Doreen memperingatkan bahaya yang akan menimpa Tess. Tess memberanikan diri melawan rasa takutnya, lalu terlihat dia mengendap-endap memasuki halaman rumah Lester, diikuti pria itu yang kembali ke rumah. Dia pun langsung menembaknya, dan terungkap pria itu bukanlah Lester, di mana hal itu membuat Tess merasa bersalah, namun Doreen berusaha menenangkan Tess. Tess tak mengerti mengapa ini bisa terjadi, padahal truk itu adalah truk milik Lester. Lalu dia teringat dengan foto di rumah Ramona, dan terungkap pria itu adalah adiknya Lester. Merasa bersalah karena menewaskan orang yang salah, Doreen memberi penguatan agar Tess mencari orang yang seharusnya menerima ini, di mana Tess tiba di lokasi alamat rumah Lester yang seharusnya menjadi alamat tujuan awal. Dia pun mengendap-endap memasuki rumah itu, dan Tess tercengang setelah menemukan foto-foto Lester dan adiknya bersama para korban. Lalu scene menampilkan adiknya Lester ikut serta memotret peristiwa tersebut. Ketika akan mencari Lester ke lantai atas, Tess mendengar suara mesin gerinda di bangunan lain, di mana terlihat keberadaan Lester yang sedang sibuk bekerja. Lester menyadari keberadaan seseorang di belakangnya, namun tak mengira itu adalah Tess. Lalu Tess menembak kakinya Lester, dan pelurunya habis saat akan menewaskan Lester. Tess keluar dari tempat itu sebelum menyerang Lester dengan kayu paku yang digunakan untuk membocorkan ban mobil. Lalu dia pun mengisi pelurunya, diikuti Lester yang memohon agar tidak dibunuh. Setelah Tess menewaskan Lester, Doreen mengarahkan agar Tess segera pergi dari tempat itu, dan suara Tess menyatakan bahwa dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah, melainkan mereka semua bersalah. They were all guilty. Sebagian diriku hilang setelah kejadian tragis itu, namun sekarang aku merasa lebih kuat, di mana dia berpura-pura lupa saat ditanya Doreen mengenai jasad-jasad wanita itu. Lalu terlihat Tess kembali mendatangi bangunan terbengkalai yang mencari keberadaan ponselnya. Dia pun kembali ke mobil setelah menemukan ponselnya, dan dalam perjalanan pulang, terlihat mobilnya Tess melewati gorong-gorong tersebut. Tess hanya ingin keadilan bagi dirinya, di mana terlihat dia membakar foto peristiwa itu, dan Tess menyatakan bahwa dia pasrah jika tertangkap polisi, namun menolak untuk menjadi sukarelawan karena harganya terlalu mahal. Kemudian Tess berhasil menyelesaikan novelnya mengenai pembalasan dendam. Lalu terlihat dia dihubungi oleh Betsy yang mengetahui semua perbuatan Tess.